Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du, Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna wa ya mufahima Sulaiman fahimna. Wallahu manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah taala, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di majelis ini. Ya, meskipun tidak secara langsung, semoga keberkahan dari majelis ini tetap kita dapatkan. Pada kesempatan kali ini, sebagaimana ya kegiatan yang sudah disampaikan sama ya, Ustadz Supriyanto, ya bahwasanya kita mengadakan kegiatan persiapan untuk tes masuk ke LIPIA atau ke Ma'hadil Ulum. Perlu antum ketahui bahwasanya untuk masuk ke Ma'hadil Ulum ya diadakan serangkaian tes ya, dan fokus dari tes itu adalah kepada pemahaman bahasa ya, untuk idatnya ya, persiapan bahasa yang paling dibutuhkan. Nah, dan di antara materi yang diujikan dalam bidang bahasa itu adalah ilmu balaghah ya, ilmu balaghah atau ilmu retorika ya, atau ilmu sastra, itu balaghah. Nah, ya jadi di dalam tes itu nanti ada al-qawaid al-lughawiyah ya, nahwu dan sharafnya, kemudian ada al-kitabah ya, imlanya, ada ta'bir, ada insya dan sebagainya. Nah, ada juga balaghah di situ ya. Ini setiap tahun pasti ada nih pertanyaan tentang balaghah ini ya. Nah, maka pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas ya, tentunya tidak bisa kita bahas seluruhnya, kita ambil poin-poin terpenting saja dari pembahasan ilmu balaghah ini. Nah, ya sebelumnya Ustaz Sofrianto, para tulab sudah belajar ilmu balaghah di Ma'had? Belum, taib. Nah, nggak apa-apa, ini biar ada gambaran ya. Ini balaghah nanti belajarnya di Libya insyaallah ya. Semoga semuanya nanti dimudahkan untuk ya menuntut ilmu di sana. Baik. Jadi ilmu balaghah ini menaungi 3 cabang. Ya, jadi ilmu balaghah itu nanti dibagi menjadi 3 cabang. Ya, antum bisa lihat di brosur atau di apa namanya? Buku panduannya ya. Di situ lihat di tabelnya. Di bagan itu disebutkan bahwasanya ilmu balaghah itu dibagi menjadi 3, ada namanya ilmu bayan, ada ilmu ma'ani, dan ada ilmu al-badi'. Nah, ya kita pada kesempatan kali ini dan pertemuan selanjutnya insyaallah taala nanti kita hanya mengambil 2 saja, ilmu badi dan ilmu al-bayan. Ya, adapun ilmu ma'ani nanti sama ustadz yang lain ya. Nah, baik. Sekarang antum fokus dulu ke layar ya, sebelum antum fokus ke kitab yang ada di depan antum ya. Sebelum kita masuk kepada pembahasan dan perincian dari ilmu balaghah, terlebih dahulu kita tentunya harus berkenalan dengan apa sih sebenarnya ilmu balaghah itu. Ya, apa itu ilmu balaghah? Ya. Jadi ilmu balaghah merupakan rangkaian dari ilmu bahasa. Ya, ilmu bahasa Arab itu ada banyak, ada totalnya 14. Nahwu sharaf itu hanya salah satunya saja. Ya, ada nahwu sharaf, ada balaghah juga di situ. Nah, apa sebenarnya ilmu balaghah ini? Kita sampaikan di awal tadi, balaghah itu sastra atau ilmu retorika. Gimana caranya biar omongan kita itu nyampe ke orang lain, dipahami dengan baik oleh orang lain, itu ilmu balaghah. Ya, jadi kalau antum belajar nahwu dan sharaf itu untuk taqwimul lisan, ya, untuk menjaga kesalahan dalam penyebutan. Ya, itu ilmu nahwu, ya.
Jangan sampai salah harokat, karena salah harokat dalam bahasa Arab itu merubah makna. Nah, kalau ilmu balaghah itu tugasnya untuk memperindah, ya, diperindah bahasa kita, ya, dipoles sedemikian rupa sehingga enak didengar. Ya, dalam bahasa Indonesia juga akan ada kita kenal dengan nama ilmu sastra, ya. Ya, kita kenal dengan nama ilmu sastra, ya, bagian dari ilmu linguistik dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi pemilihan atau pemahaman terhadap sastra ini berpengaruh terhadap enak apa tidaknya ucapan yang kita ucapkan atau tulisan yang kita tulis. Ya, bisa dipahami atau tidaknya. Ya, itu tujuan dari ilmu al-balaghah ini. Contoh kecilnya saja, misalkan kalau dalam bahasa Indonesia, ya, kita mengatakan fulan meninggal dunia. Ya, kalimat yang simpel, fulan meninggal meninggal dunia. Tapi kalau kita ganti kalimat ini, kata meninggal dunia ini kita ganti misalkan dengan kata mati. Fulan mati. Artinya sama, meninggal dunia dengan mati, tapi nilai sastranya beda, gitu ya. Apalagi kalau kata mati itu diganti dengan kata yang lain, misalkan mampus, ya. Artinya sama, tiga kata ini. Meninggal dunia, mati, mampus, berpulang ke rahmatullah. Itu empat kata yang sama, tapi nilai sastranya beda. Nilai balaghahnya beda di telinga orang. Ya, kalau kita bilang fulan telah mampus, ya, ditonjok kita sama orang, ya. Nggak sopan itu. Ya, ya. Maka pemilihan kata itu penting. Ya, itulah tugas dari ilmu balaghah, dipoles kalimat kita sedemikian rupa sehingga lebih enak untuk didengar dan untuk dipahami. Baik. Antum lihat di kitab, ya, di paling atas, ya, Ta'riful balaghah. Kita mulai dulu dari definisi dari al-balaghah itu sendiri. Ya. Kalau kita mau mendefinisikan sesuatu, ya, kalau dia bukan termasuk istilah-istilah dalam ilmu syariat, maka kita harus mendefinisikan sesuatu itu dari dua sisi, lughatan dan istilahan. Ya, lughatan itu secara bahasa, istilahan itu secara istilah dalam ilmu lughahnya seperti apa. Kita mulai dari definisi balaghah secara lughatan, secara bahasa. Al-balaghatu lughatan al-wusulu wal-intihau ilal ghayah. Balaghah itu secara bahasa artinya sampai dan berakhirnya kita pada sebuah tujuan. Ya. Kalau antum pergi ke masjid dari asrama menuju ke masjid, sampainya antum ke masjid itu namanya balaghah secara bahasa. Ya, bulugh. Ya, makanya orang yang, ya, sampai usia tertentu itu disebutnya baligh. Nah, kalau antum belajar saraf, ya, pasti ada belajar saraf di Ma'had kan? Ya, balaghah itu berasal dari akar kata, ya, madah balagha yang artinya sampai. Tapi pengertian ini, ya, tidak terlalu penting secara bahasa, yang paling inti adalah pengertian secara istilahannya. Yang dimaksud dengan balaghah itu adalah an yakunal kalamu mutabiqan li ahwalil mukhatabina ma'a fasahati. Ya, jadi yang dimaksud balaghah itu adalah ketika ucapan yang kita ucapkan mutabiqan sesuai li ahwalil mukhatabin dengan kondisi lawan bicara. Ucapan yang kita sampaikan sesuai dengan kondisi lawan bicara. Maksudnya kalau kita ngomong dengan, ya, nenek kakek kita, ya, para petani, ya, orang-orang yang tinggal di desa, yang tinggal di kampung, ya, kita ngomongnya dengan bahasa yang mereka pahami, menggunakan istilah-istilah yang memang mereka sering dengar, ya. Nggak usah gunakan istilah-istilah asing, menggunakan, ya, istilah-istilah dalam bahasa Inggris misalkan, ya. Itu nggak balaghah namanya. Jadi sebagus apapun ucapan antum, kalau tidak sesuai dengan kondisi orang yang mendengarkan pembicaraan antum, maka itu tidak dinamakan balaghah. Ya. Antum naik ke atas mimbar, ya, ceramah, wah bahasanya masya Allah, menggunakan istilah-istilah yang rumit, ya. Ya, orang terpana mendengar ucapan antum, tapi nggak ada yang paham, ya, maka ini tidak dinamakan balaghah. Ya, balaghah itu adalah ketika ucapan kita sesuai dengan kondisi mukhatabin, dengan kondisi lawan bicara. Apakah cukup sampai situ? Ma'a fasahatihi.
harus disertai dengan adanya fasahah, kefasihan, ya. Jadi balaghah itu ada dua poinnya. Yang pertama sesuai dengan kondisi lawan bicara, yang kedua dia harus fasih. Ya, apa itu fasih? Ini tidak ada di kitab antum, ini tambahan saja. Apa itu fasih atau al-fasahah? Ya, suatu kalam dikatakan fasih kalau dia memenuhi beberapa poin. Yang pertama, dia haruslah wadihul makna. Ya, haruslah maknanya jelas. Ya, baru dia dikatakan fasih. Ya. Nah, karena fasoha itu sendiri secara bahasa artinya terang dan jelas. Ya, ya itu yang pertama. Ya, jadi ucapan ya itu dikatakan fasih kalau maknanya terang dan jelas. Yang kedua, sahlul lafzi, lafaznya mudah. Ya, dari sisi pengucapan ya. Lafaznya mudah untuk diucapkan. Ya, kalau untuk baca ya ayat-ayat dalam Al-Qur'an ikhwah, itu kata-kata yang dipakai di situ mudah-mudah pengucapannya. Ya, kalau kita bandingkan dengan syair-syairnya para penyair, ya Al-Qur'an itu relatif lebih mudah pengucapannya dibandingkan dengan syair-syair, terutama syair-syair di zaman jahiliyah. Kemudian salimut taklif, ya. Dikatakan sebuah ucapan itu fasih kalau dia salimut taklif, ya, susunannya aman, ya. Susunannya aman artinya beraturan huruf-hurufnya, ya. Ya, tidak berantakan ya susunan katanya. Huruf-huruf yang ada di situ, kata-kata yang ada di situ, ya susunannya bagus, ya. Ya, ini namanya salimut taklif. Kemudian muwafiqan liqawaidil lughah. Ya, harus sesuai dengan kaidah bahasa. Ya, harus sesuai dengan kaidah bahasa. Ya, kaidah bahasa di sini maksudnya nahwu dan sharaf. Ya. Nah, jadi kalau antum nanti berbicara dengan sebuah ucapan, ya, ucapan antum itu maknanya jelas, mudah dipahami, ya, pengucapannya juga enak didengar, ya, urutannya bagus, kemudian enggak bertentangan dengan kaidah nahwu, ya, artinya i'rabnya bagus, ya, yang marfu antum baca marfu, yang mansub antum baca mansub, ya, seterusnya, ya, maka ucapan itu telah memiliki namanya al-fasahah. Nah, ya, kita kembali ke definisi balaghah tadi. Jadi balaghah itu harus sesuai dengan kondisi lawan bicara dan juga dia haruslah fasih. Berarti kalau fasih doang nggak cukup dikatakan balaghah. Ya, ada orang ucapannya bagus, ya, maknanya mudah dipahami, tapi tempat penyampaiannya tidak tepat. Misalkan antum disuruh ngisi khutbah nikah, ya, di acara walimah. Ya, antum ambil mikrofon, ya, begitu pegang mikrofon antum ya berbicara tentang azab kubur, ya. Antum berbicara tentang ya fitnah dajjal misalkan. Meskipun ya ucapan yang antum sampaikan itu ucapan yang bagus, lancar, maknanya juga mudah dipahami, ya. Tapi tempat pengucapannya nggak pas, antum mengucapkannya di kondisi yang tidak sesuai. Ya, maka ini nggak dikatakan balago, ya. Jadi nggak cukup ya ucapan itu fasih, tapi juga harus sesuai kapan dia diucapkan. Ya, sebagaimana sebuah ungkapan mengatakan likulli maqamin maqal. Ya, setiap tempat, setiap waktu itu ada ucapan yang sesuai untuk tempat dan waktu tersebut. Ya, kalau acara pernikahan ya sampaikan tentang hal-hal yang menggembirakan ya karena situasinya sedang bergembira gitu. Ya. Nah, itu namanya al-balaghah, menyesuaikan dengan kondisi di mana kita berbicara dan juga harus fasih. Ya, baik. Itu balaghah secara ringkas, ya. Kemudian ya, al-fasahah itu sendiri ini tidak ada di kitab ya, antum bisa catat ini. Ya, al-fasahah itu sendiri ada yang merusaknya. Ya, atau dikenal dalam ilmu balaghah dengan nama uyubul fasahah. Aibnya fasahah. Artinya kalau ada hal-hal berikut ini, maka ucapan antum tidak dikatakan fasih. Nggak boleh ada dalam ucapan kita hal-hal berikut ini. Yang pertama, tanafurul huruf atau tanafurul kalimat. Ya.
Kemudian yang kedua, mukhalafatu wadi'il lughah. Ya, kemudian yang ketiga, al-ghorabah. Tiga hal ini nggak boleh ada di dalam kalam kita. Kalau antum berkhutbah, nggak boleh ada dalam khutbah antum tiga hal ini. Ya, kalau antum ceramah, nggak boleh ada tiga hal ini. Ya, kenapa? Karena tiga hal ini merusak kefasihan kalam yang antum sampaikan. Yang pertama, lihat. Yang pertama adalah tanafur al-huruf. Ya, tanafur al-huruf. Tanafur al-huruf itu artinya kesulitan dalam penyebutan huruf. Ya, ya. Jadi penyebutannya susah. Misalkan pada kata ad-difda, ya, ya ad-difda. Ini kata yang benar dalam bahasa Arab pada artinya. Ya, tapi ya di sini terjadi tanafur. Tanafur itu kalau ada dua atau tiga huruf yang berdekatan secara makhraj dan pengucapan. Ya, lihat huruf dot, huruf fa dan huruf dal situ. Ya berdekatan secara makhraj itu. Ya, sehingga ngucapinnya agak susah. Ad-difda. Ya, susah pengucapannya. Apalagi kalau orang tidak terbiasa mengucapkan kata-kata berbahasa Arab. Nah, kata yang susah diucapin seperti ini namanya tanafur namanya. Ya, ada tanafur di situ. Nah, ya berapa tahun yang lalu ya ada pertanyaan seputar ini keluar di soal ya tes masuk Libya. Ya, disebutkan kata ad-difda. Ya, kenapa dikata aib apa yang ada pada kata ad-difda ini gitu. Ya, pertanyaan seperti itu nanti. Ya, aib apa yang ada pada kata ad-difda? Ya, ada pilihannya di situ tanafur huruf, mukhalafatu wadi lughah, ghorobah dan yang lainnya. Ya, maka jawabannya adalah tanafur al-huruf. Ya. Tanafur al-kalimat juga ada. Ya. Tanafur al-kalimat itu kata yang ya mirip-mirip dan dia berdekatan pengucapannya sehingga ya susah untuk ya diulang kembali gitu. Ya, misalkan ada kalimat yang berbunyi eh, kan wa kana qabru qabrin bimakanin qafrin walaisa qurba qabri walaisa qurba qabri harbin qabrun. Ya, ini susah pengucapannya kalau diulang-ulang ya. Nah, ini namanya tanafur al-kalimat. Ya, wa kana qabru harbin bimakanin kofrin walaisa kurba qabri harbin kobrun. Ya, susah penyebutannya. Nah, ini namanya tanafur. Ya, harus kita hindari hal-hal yang seperti ini. Ya, padahal kalimat itu maknanya mudah. Ya, seorang namanya Harb, dia meninggal, kuburannya dikubur di tempat yang sepi, tidak ada kuburan lain di samping kuburannya dia. Itu makna kalimat tadi. Ya, tapi karena pemilihan kata-kata yang dipakai di situ, ya sehingga dia nggak fasih lagi. Ya, kalimat tersebut nggak fasih dikarenakan adanya tanafur di situ. Kemudian aib yang kedua adalah mukhalafatu wadi'il lughah, menyelisihi kaidah bahasa, aturan bahasa atau penempatan bahasa. Misalkan ada orang mengatakan al-ajlalu, yang benar adalah al-ajallu. Ya, kalimat al-ajlalu ini ya, ini menyelisihi kaidah bahasa. Ya, karena kaidah bahasa mengatakan kalau ada dua huruf yang sama diidgham, ya digabung dengan tasdid. Ya, maka yang benar adalah al-ajallu, bukan al-ajlalu. Nah, jadi kalau antum ngomong nanti antum pilih menggunakan kata al-ajlalu seperti ini, maka ucapan antum tidak dikatakan fasih. Kemudian ya, yang ketiga, aib yang ketiga adalah al-ghorobah. Al-ghorobah itu artinya penggunaan kata-kata yang kurang familiar, kata-kata yang asing. Misalkan kata ifrongkoa. Ya, ifrongkoa itu mananya zahaba, ya, atau insarafa mananya. Zahaba antum tahu artinya ya. Ifrongkoa ya mungkin sebagian antum asing atau pertama kali dengar kata ini. Ya, padahal maknanya sama dengan zahaba. Kenapa nggak gunakan zahaba saja? Ya. Jadi kalau ada yang nanya pada antum, Aina Muhammad, antum jawab, ya, Ifrongkoa. Bingung teman antum. Ya, Ifrongkoa itu bahasa Arab padahal. Ya, tapi teman antum bingung. Kenapa? Karena antum menggunakan kata yang asing, yang kurang familiar. Nah, maka gunakan saja. Zahaba Muhammad, sudah selesai. Ya, orang paham apa yang kita sampaikan. Ya, ya apa yang ingin kita sampaikan tersampaikan dengan baik. Ya, itu namanya fasih.
Ya, kalau sesuai dengan kondisinya itu namanya balago. Gitu ya. Nah, jadi frongkoa ini adalah kata yang asing. Misal dalam ungkapan malakum takakatum, ya kata kaku ikum ala dzi jinnah ifrongko'u. Ya, ini kalimat ini penggunaan katanya yang dipilih kata-kata yang sulit-sulit dipakai. Padahal ya maknanya mudah sebenarnya. Ya, ya kenapa kumpul-kumpul, bubar. Ya, itu maknanya kalimat tadi. Ya, kan bisa kita pilih kata-kata yang mudah dipahami. Ya, maka jangan sengaja menggunakan kata-kata yang asing atau jarang didengar oleh orang. Ya, biar terlihat keren, gunakan istilah-istilah yang modern, istilah-istilah asing misalkan. Ya, ya percuma keren tapi nggak dipahami oleh orang apa yang antum sampaikan. Ya, maka bukan seperti itu yang ingin ya kita tuju. Ya, balaghah itu mengajari kita bagaimana berbicara yang fasih dan mampu dipahami oleh lawan bicara kita. Baik. Antum lihat ke kitabnya ikhwah, ya. Di sini antum bisa lihat ya, aqsam ilmu balaghah. Ya, ilmu balaghah ada 3, ilmu bayan, ilmu ma'ani dan ilmu badi', ya. Ilmu bayan ya, di sini ada 4 poin, kemudian ilmu badi ada 8 poin. Itu insyaallah kita akan bahas di kesempatan-kesempatan selanjutnya. Adapun ilmu ma'ani nanti antum sama ustaz yang lain. Kita lihat dulu apa sebenarnya ilmu bayan dan ilmu badi itu. Ilmu bayan itu adalah ilmu yang fungsinya untuk idahul ma'nal wahid bi ibaratin aw suwarin mukhtalifah. Menjelaskan satu makna dengan ungkapan yang berbeda-beda. Ya. Makna yang ingin antum sampaikan satu, tapi cara penyampaiannya berbeda-beda. Bentuk penyampaiannya beda-beda. Sekarang misalkan salah seorang dari antum ingin ke kamar mandi, maka dia mengatakan, Ustadz, ana izin ke belakang. Teman yang kedua, santri yang kedua mengatakan, ya mau ke kamar mandi juga, Ustadz, ana izin ke WC. Yang tadi yang pertama mengatakan saya mau ke belakang, yang kedua mengatakan saya mau ke WC. Kemudian santri yang ketiga mengatakan, Ustadz izin, ana mau buang air. Ya, 3 ucapan ini bentuknya beda-beda, tapi maknanya sama. Sama-sama ingin ke kamar mandi untuk qada hajat. Ya. Jadi maknanya sama, tapi cara penyampaian yang berbeda-beda. Nah, ilmu yang mempelajari bagaimana menyampaikan satu makna dengan cara yang berbeda-beda, itu namanya ilmu bayan. Ya, itu namanya ilmu al-bayan. Kemudian dalam ilmu bayan itu ada 4 poin yang harus kita ketahui. Ini harus dihafalin ya. Ya, ini pernah keluar pertanyaan seputar ini. Jadi ilmu bayan itu apa saja yang dipelajari? Ada 4. Tashbih, majaz, isti'arah, dan kinayah. Ya, tambahkan ya di situ, al-kinayah. Nah, itu yang akan kita bahas nanti. Apa itu tashbih, apa itu majaz, apa itu isti'arah, apa itu kinayah. Ya, antum hafalkan 4 ini. Ya, jadi model pertanyaannya seperti ini nanti biasanya. Ya. Tashbih itu merupakan pembahasan dalam ilmu apa? Ya, pilihannya nanti ada ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu badi gitu. Ya. Nah, jadi ilmu bayan itu hanya membahas 4 ini saja. Ada tashbih, ada majaz. Ya. Nah, tashbih itu nggak dibahas dalam ilmu ma'ani, nggak dibahas juga dalam ilmu badi. Apa itu tashbih? Nanti kita akan bahas satu persatu. Apa itu majaz dan seterusnya. Taib. Kemudian kalau ilmu ma'ani itu ilmun yu'rafu bihi usulu mura'atil kalam li muqtadal hal wa ta'diyatuhu ya wiqfa yutalibuhul maqam. Ilmu ma'ani itu adalah ilmu yu'rafu bihi. Dengan ilmu ini kita bisa mengenali usul, pondasi-pondasi mura'atil kalam ya. Ya, untuk menjaga sebuah kalam. Agar apa? Limuqtadal hal, agar sesuai dengan kondisi. Ya, muqtadal hal itu artinya sesuai dengan kondisi. Wa ta'diyatuhu, ya, dengan ilmu ma'ani juga kita akan mengetahui bagaimana menyampaikan kalam itu. Ta'diyah di sini artinya menyampaikan kalam. Wiqfa yutalibuhul maqam. Ya, sesuai dengan yang diinginkan oleh situasi.
Ya, jadi mirip dengan ilmu balaghah sendiri, ya, itu ilmu ma'ani. Ya, ilmu ma'ani itu belajar tentang dasar-dasar kalam, ya, agar kalam itu ya tetap sesuai dengan kondisi lawan bicara, ya, sesuai dengan kondisinya. Ya, itu namanya ilmu al-ma'ani. Ya, ilmu ma'ani itu sendiri ada 8 poin, antum bisa lihat di situ. Kalau ini nggak perlu dihafalin ya. Antum cukup hafalkan yang ilmu bayan itu apa saja, ya, biar nggak kecampur dengan yang lain. Kemudian ilmu badi, ya, ilmun yata'allaqu bit-ta'lifis sauti bainal alfaz wa ta'lifil ma'nawi. Ilmu badi adalah ilmu yang berkaitan dengan ta'lif as-sauti, ya, penyusunan nada, ya. Kalau antum di SD pasti pernah belajar pantun ya. Pantun itu kan belakangnya harus sama ya. Puisi juga kadang ya. Pantun kalau belakangnya nggak sama kan nggak enak didengar. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan nama sajak ya atau rima. Ya, bunyi-bunyi belakangnya sama. A, A, B, B gitu. Nah, itu ilmu badi namanya dalam balaghah. Ya, yang mempelajari tentang kesamaan. Ya. Ya, banyak di Al-Qur'an penerapan ilmu badi ini. Ya, misalkan al-haqqah, ya, wa ma adraka mal haqqah, ya, dan seterusnya. Ya, belakang-belakangnya sama. Ya, surat Ar-Rahman, ya, surat Al-Mursalat itu kalau antum perhatikan kan belakang-belakang itu mirip-mirip surat Qaf, ya. Nah, sehingga enak kita dengarnya. Nah, ya itu ilmu badi. Jadi ilmu yang berkaitan dengan bagaimana menyusun nada sehingga ya bagaimana menyusun nada di antara lafaz-lafaz yang ada, bagaimana juga menyusun makna. Nah, itu namanya ilmu al-badi. Nah, baik. Kemudian kalau antum masih kurang jelas tentang 3 jenis dari ilmu balaghah ini, ya perhatikan analoginya seperti ini. Ya, antum ingin bangun rumah. Maka hal yang paling penting yang dibangun, yang pertama kali antum bangun itu adalah pondasinya. Ya. Antum bangun pondasinya, ya, antum tumpuk batu, antum gali dan sebagainya, antum semen dasar-dasarnya, ya. Nah, itu ilmu ma'ani istilahnya. Ya, itu ilmu ma'ani. Ya, ketika kita bikin pondasi, ya, ya, kita kokohkan dasarnya, itu ilmu ma'ani. Kemudian antum ya pasang tiang di situ, kemudian antum tembok, antum kasih atap, kasih pintu, ya, jadilah sebuah rumah. Nah, masang tembok, masang pintu, masang tiang itu ilmu bayan, ya. Tapi apakah rumah antum sudah jadi? Sudah bisa ditinggali? Bisa ditinggali. Ya, tapi rumah antum masih kurang enak dilihat. Ya, temboknya masih warnanya polos, ya, belum ada hiasannya, ya, maka datanglah ilmu badi di situ. Nah, ilmu badi itu menghias rumah yang antum bangun tadi. Ya, sehingga sekarang rumah antum siap ditinggali dan nyaman dilihat, gitu ya. Maka kita membangun rumah itu ibaratnya kita sedang menyusun kata-kata. Kalau kita ngomong itu kan kita nyusun kata-kata ya, kayak kita nyusun batako ya. Jadi tembok ya, kita nyusun kata. Kata pertama, kata kedua, kata ketiga kita susun sehingga menjadi sebuah kalam, sebuah kalimat ya yang indah ya. Nah, cara penyusunannya menentukan keindahannya. Kalau batako kita susun sembarangan ya, tidak indah dan gampang roboh ya. Tapi ada juga tukang yang bikin bangunan, bikin tembok, temboknya kokoh, tapi nggak enak dilihat temboknya, ya, nggak rapi gitu. Nah, maka belajar ilmu balaghah itu gimana caranya agar tembok yang kita bangun itu kokoh, ya, dan juga ya, enak untuk dilihat, ya, sedap untuk dipandang, begitu. Nah, ini analogi untuk 3 ilmu ini, ilmu bayan, ilmu ma'ani, dan ilmu badi. Maka tahapan belajar ilmu balaghah yang paling penting itu sebenarnya pertama ilmu ma'ani dulu, baru kemudian masuk ke ilmu bayan, kemudian terakhir ilmu al-badi. Ya, kitab balaghah apapun yang antum buka, kalau ingin belajar balaghah, pasti nanti dibagi menjadi 3 poin, ya, 3 poin ini. Ya, ada ilmu bayan, ma'ani, dan badi di situ. Taib. Ya. Taib. Kemudian di sini ya, penulis langsung masuk kepada ilmu bayan. Ya, ini yang kita bahas sekarang, ilmu bayan.
Ya, kita bahas yang pertama tasbih. Nanti di selanjutnya kita ambil majaz, ambil isti'arah, ambil kinayah dan seterusnya. Baik. Sekarang kita ambil ilmu bayan yang pertama yaitu tasbih. Ya. Kalau nanya ke antum apa itu tasbih, maka kita katakan tasbih adalah perumpamaan. Jadi itu adalah perumpamaan. Nah, kita mulai dari definisi tasbih. Antum bisa lihat di kitab definisinya. Ya, definisi tasbih adalah tasbihu syai'in bi syai'in akhar fi sifatin mushtarakatin bainahuma bi ihda tasbihi. Yang namanya tasbih itu adalah menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Fi sifatin mushtarakah. Kenapa? Ya, benda yang pertama kita serupakan dengan benda kedua karena kedua benda tersebut punya sifat yang sama. Mushtarakah artinya sama. Ya, sifat ini ada pada benda pertama, ada juga pada benda yang kedua. Dan menyerupakannya tersebut menggunakan salah satu dari adawatut tasbih. Ya, adawatut tasbih itu huruf yang fungsinya untuk menunjukkan penyerupaan. Ya. Nah, untuk memahami apa itu adawatut tasbih, kita langsung masuk ke rukun-rukun tasbih. Ya. Kita ambil contoh di sini, Muhammadun kal qamari fil jamal. Ya, kalau kita artikan ini, Muhammad ya, bagaikan bulan ya dalam masalah ketampanannya. Ya, saking tampannya Muhammad itu mirip seperti bulan. Ya, bulan purnama itu kan ya orang menganggapnya indah, melihatnya indah. Ya, Muhammad saking indahnya, saking tampannya dia mirip seperti bulan gitu. Nah, ini namanya tasbih. Ya, ya. Jadi kalau antum ngomong sehari-hari misalkan ya, Masya Allah, pemandangannya indah sekali, ya, seperti pemandangan di surga. Nah, itu antum sedang mentasbih itu sebenarnya, ya, meskipun surga kita nggak tahu seperti apa, ya, kaifiahnya atau surah aslinya. Nah, jadi Muhammad, ya, Muhammad misalkan, ya, kita katakan tinggi sekali seperti tiang listrik misalkan, ya, tasbih juga, baik ataupun buruk maknanya tasbih juga tetap, ya. Nanti kita lihat ya apa saja tujuan-tujuan orang mentasbih. Nah, jadi tasbih itu kita menyerupakan benda pertama dengan benda kedua. Tapi kedua benda ini harus punya kesamaan pada satu sifat gitu. Nah, di sini ada dua benda, Muhammad dan bulan. Ya, punya kesamaan ya pada satu sifat. Apa sifat yang sama? Yaitu keindahannya. Muhammad indah, bulan juga indah. Ya. Kalau Muhammad misalkan dia adalah orang yang buruk rupa, ya, nggak bisa kita katakan Muhammad kal komar, ya, tasbih yang tidak cocok yang seperti itu. Ya, tasbih itu harus punya kesamaan. Ya, karena tasbih sendiri artinya adalah penyerupaan. Ya. Nah, ya, baik. Ya, kita lihat sekarang rukun-rukunnya dari kalimat ini. Ya, Muhammad, ya, itu namanya al-musyabbah, yang diserupakan. Ya, kalau untuk mengatakan Zaid seperti tiang listrik, ya, saking tingginya. Nah, berarti Zaid itu musyabbah namanya. Ya, Zaid itu musyabbah. Ya. Nah, kemudian ya, K, ya, kal qamar. Kalau antum belajar nahwu, K ini namanya huruf jar kan ya. K ini huruf huruf jar. Nah, yang artinya seperti. Ya, K inilah yang disebut dengan nama adatut tashbih, jamaknya adawat. Ya. K ini namanya adatu at-tashbih. Ya, adatut tashbih itu boleh menggunakan K, ya, boleh menggunakan mithlu. Ya, tapi yang paling sering dipakai itu K. Ya. Ini namanya adatu at-tashbih. Huruf apa yang kita gunakan untuk menyerupakan. Ya, jadi penghubung antara benda pertama dengan benda kedua. Ini pemisah antara Muhammad dengan Al-Qamar itu K ini. Nah, makanya K ini sebutnya adatut tashbih. Ya. Bahasa lainnya, K ini alat untuk penyerupaan. Ya, yang kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya seperti atau semisal atau mirip.
Ya, itu arti ka. Kemudian al-qamari, ya, al-qamar, ya, bulan. Ini benda yang diserupakan dengan Muhammad. Ya, Muhammad tadi yang kita serupakan. Nah, kita serupakan dengan apa? Dengan bulan. Nah, ini namanya al-musyabbah bihi namanya. Ya, Muhammad itu musyabbah, al-qamar itu namanya musyabbah bihi. Ya, ilmu itu seperti cahaya. Ya, al-ilmu nurun. Ilmu itu seperti cahaya. Al-ilmu kan nuri, kita katakan. Maka musyabbahnya adalah ilmu, ya, kemudian nur atau cahaya itu musyabbah bihinya. Baik. Kemudian fil jamal, ya, itu namanya wajhus syabah. Ya, wajhus syabah itu artinya apa? Wajhus syabah itu sisi kemiripan. Muhammad dengan komar, ya, Muhammad dengan bulan, itu kemiripannya dari sisi apa? Nah, itu namanya wajhu asyabah. Ya, wajhu asyabah. Baik. Kemudian antum bisa lihat di kitab antum, ya. Musyabbah dengan musyabbah bihi itu, ya, dia kadang disebut dengan istilah, ya, torofai at-tashbih, bukan zorfai, ya. Torfai at-tashbih. Ya, baris paling bawah lihat di kitabnya. Ya. Torfai at-tashbih. Ya, torfai at-tashbih itu artinya dua ujung tasbih. Ya, Muhammad sama qamar ini maksudnya. Ya, Muhammad dan al-qamar itu namanya torfai at-tashbih. Ya, torfai artinya dua ujung. Nah, ya, ini dia rukun rukun tasbih. Ya, tasbih itu ada 4 rukunnya, ada musyabbah, ada, ya, ada tasbih, ada musyabbah bihi dan ada wajhu asyabahnya. Nah, kemudian tasbih itu sendiri banyak macamnya, ya, berdasarkan lengkap apa tidak rukun-rukun yang 4 tadi. Kalau dibuang rukun yang pertama apa namanya? Beda-beda nanti ya. Nah, ada namanya tasbih al-mursal, ada juga namanya tasbih al-muakkad. Ya. Ini pengelompokan tasbih yang paling umum. Ya, jadi dua jenis tasbih, ada namanya tasbih al-mursal dan tasbih al-muakkad. Apa itu tasbih al-mursal? Ya, antum bisa lihat di kitabnya. Tasbih al-mursal adalah madzukira fihil adah, yaitu yang disebutkan di dalamnya ada tasbihnya. Ada ka tadi ya. Kalau ada ka-nya berarti tasbih mursal namanya. Ya. Kalau nggak ada ka-nya itu namanya tasbih muakkad. Ya, sama kayak kita katakan tadi al-ilmu nurun. Nah, ini namanya muakkad. Ya, karena nggak ada ka di situ. Ya, maka kalau antum katakan al-ilmu ka, ya, al-ilmu kan nuri. Nah, itu namanya mursal. Ya, itu pembedanya ya. Mursal itu ada tuh tasbihnya, muakkad itu enggak ada tuh tasbihnya. Baik. Mursal itu dibagi-bagi lagi. Ya, di kitab antum lihat di situ dibagi jadi 4. Yang pertama namanya tasbih al-mujmal. Ya, kemudian yang kedua namanya tasbih al-mufaddal atau al-mufassal, ya. Nah, sebagian kitab dikatakan al-mufaddal, ya. Di kitab antum dikatakan al-mufassal, ya. Kemudian juga tasbih al-maqlub, ya, juga dinamakan tasbih at-tamsili. Ya, tasbih mursal itu ada 4 jenis. Ada tasbih mujmal, mufassal, maqlub, dan tamsili. Nanti kita lihat definisinya satu persatu. Baik. Nah, sebelum Anda lanjutkan visual, ada pertanyaan sebelum kita masuk ke jenis-jenis tasbih? Man indahu soal falyatafadhal. Mana malah? Wifqal matlub. Wifqa ma yutalibul maqam. Nah, ta'diyatuhu artinya, ya, menyampaikan kalam wifqa, sesuai dengan ma yutalibuhul maqam, yang diinginkan oleh situasi atau kondisi. Menyampaikan
kalam sesuai dengan situasi atau kondisi. Nah, wifqa itu artinya sesuai ya. Ya, alama. Baik. Kelas, soal akhir. Fadal. Mata? Torfai. Ya, torfai at-tashbih. Ya, torfai tadi artinya dua ujung. Ya, dua ujung tasbih. Ya, torfai at-tashbih artinya dua ujung tasbih. Nah, jadi kalau antum punya pulpen, ya, pulpen itu kan ada dua ujungnya ya. Ya, ujung kiri sama ujung kanannya. Ya, ini namanya musyabbah, ini musyabbah bihi. Kedua-duanya namanya torfai. Ya, dua-duanya namanya torfai at-tashbih. Ya, musyabbah bihi, torf. Ya. Ya, torf itu artinya ujung sesuatu. Ya. Nah, oke? Baik. Kelas? Soal akhir? Nah, mafhum? Baik. Dan wasil? Ya. Anwa ilmil bayan. Ya, afwan, anwa at-tashbih. Ya, tashbih, ya, kita katakan tashbih yang pertama tadi tashbih ya, nah tashbih al-mursal. Tashbih al-mursal kita katakan dibagi menjadi empat: al-mujmal, al-mufassal, al-maqlub, dan at-tamsili. Kita lihat definisinya satu, ya, definisinya ada di masing-masing. Al-mujmal, ya, itu ma la yuzkaru fihi wajhut tashbih atau wajhus syabah, ya. Wajhut tashbih dengan wajhus syabah itu maknanya sama. Jadi mujmal itu artinya global, umum, ya. Ma la yuzkaru fihi wajhut tashbih. Tidak disebutkan sisi kesamaannya. Ya, contohnya misalkan Imron kal asad. Imron nama orang ya. Imron seperti singa. Ya, mana wajhus syabahnya atau wajhut tasbihnya? Enggak ada. Nah, ya, tasbih yang seperti ini namanya tasbih mujmal. Ya. Jadi nggak disebutin ya, apa sisi kemiripan antara Imron dengan singa. Gitu ya. Nah, jadi boleh ya mentasbih seperti ini. Ya, kita nggak sebutkan sisi kesamaannya. Kemudian yang kedua, tasbih al-mufassal, yaitu lawan dari tasbih al-mujmal, yaitu mayuzkaru fihi wajhut tasbih. Al-mufassal itu artinya terperinci, ya. Tasbih al-mufassal itu artinya tasbih yang terperinci. Ya, terperinci. Kenapa dikatakan terperinci? Ya, karena disebutkan sisi tasbihnya. Wajhut tasbihnya disebutin. Contohnya, Imron kal asad fis syaja'ah. Imron seperti singa dalam masalah keberanian. Nah, sama-sama berani maksudnya. Nah, ini namanya uh, tasbih ya, al-mufassal. Ya, tasbih al-mufassal. Nah, ya, disebutkan ada sisi ya penyerupaannya. Baik. Kemudian yang ketiga, tasbih al-maqlub. Ya, tasbih al-maqlub. Apa itu tasbih al-maqlub? Maqlub itu secara bahasa artinya terbalik. Ya, tasbih yang terbalik. Ya, tasbih maqlub artinya tasbih yang terbalik. Definisinya adalah ja'lul musyabbah wal musyabbah bihi biddi'ai anna wajha syabah fihi aqwa wa azhar. Ya. Nah, definisi ini nggak perlu antum ambil ya. Kalau kita jelaskan ini antum makin ya beribet nanti. Yang penting antum pahami tasbih maklub itu yang terbalik sudah selesai. Ya. Ini nggak perlu antum perhatikan ini. Ya. Nah, contohnya al-qamaru kawajhi Imron. Bulan itu seperti wajahnya Imron. Ya, dalam masalah indahnya sama-sama tampan gitu ya. Ya.
Nah, maka kita katakan di sini kan kebalik dia, ya. Seharusnya Imron dulu kita sebut, ya, karena ya tentu bulan jauh lebih indah daripada Imron kan. Ya, maka tentunya yang lebih kecil duluan kita sebutkan. Ya, bulannya kita sebutkan belakangan. Nah, kalau dibalik itu namanya tasbih al-maqlub, ya. Nah, jadi normalnya kita katakan Muhammad seperti bulan. Ya, kalau dibalik bulan seperti Muhammad, maklub jadinya, ya. Maklub jadinya kalau seperti itu. Baik. Kemudian yang keempat ada namanya tasbih at-tamsili, ya. Tasbih at-tamsili, ya. Tasbih at-tamsili ini penyerupaan dari berbagai macam sisi, ya. Definisinya maka nawajhut tasbih muntazi'an min iddatil umur, ya. Sisi tasbihnya itu muntazi'an, ya, atau muntaza'an. Ya, muntaza'an artinya diambil atau dihilangkan, min iddatil umur, ya, dari beberapa hal. Ya, misalkan di Al-Qur'an, ya, matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ya. Permisalan orang-orang yang berinfak di jalan Allah itu seperti habbah, ya, satu biji. Anbatat, ya, satu biji kita tanam, kemudian ya tumbuh pohon besar, ya, kemudian dari pohon itu keluar, ya, sab'u sanabil, ya, 7 bulir, ya, 7 tandan, ya, 7 tandan. Ya, kalau untuk melihat pohon kelapa itu kan nggak mungkin buahnya cuma satu, ya. Padahal pohon kelapa itu asalnya satu buah. Ya, kita nanam kelapa satu biji, tanam masukin dalam tanah, ya, tumbuh, pohonnya besar, berbuah, ya, buahnya banyak, ya, bukan hanya satu. Padahal yang kita tanam cuma satu. Ya, begitulah perumpamaan dilipat gandakannya pahala orang yang ya berinfak itu. Ya, infaknya satu tapi lipat gandakan, ya, sampai 7 kali lipat. Ya, permisalannya seperti orang yang menanam satu biji, kemudian dari satu biji tersebut tumbuh 7 tandan. Fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Pada setiap tandan itu ada 100 biji. Ya, berarti totalnya ada 700 biji. Ya, padahal yang dia sedekahkan hanya satu, ya, tapi yang didapatkan adalah 700, gitu ya. Ya, dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Nah, antum nanam satu pohon kelapa, nah, satu biji atau satu buah kelapa antum tanam, ya, tapi begitu kelapanya tumbuh besar, ya, dia bisa menghasilkan 700 butir buah kelapa. Ya, berarti sedekah dengan Rp1.000, ya, ya, bisa saja dibalas oleh Allah dengan Rp700.000, ya, 700 kali lipat. Nah, ini permisalan orang yang bersedekah. Ya, maka tasbih berarti ada dalam Al-Qur'an, ini contohnya. Nah, tasbih yang seperti ini namanya tasbih tamsili, ya. Tasbih tamsili. Kenapa? Karena tidak ada wajhus syabahnya di sini. Mirip dengan tasbih mujmal, ya. Tapi kalau tasbih tamsili itu antum bisa catat di situ, tasbih tamsili itu dia lebih spesifik, ya. Kemudian wajhus syabahnya nggak ada. Ya. Kalau al-mujmal itu tidak ada wajah syabahnya tapi dia umum. Nah, kalau tasbih tamtsili enggak, dia spesifik dan wajah syabahnya enggak ada. Itu bedanya dengan al-mujmal, ya. Itu tasbih at-tamtsili. Nah, baik. Hadza huwa ikhwah, ya, pembagian tasbih al-mursal menjadi 4, tasbih al-mujmal, tasbih al-mufassal, tasbih al-maqlub, dan tasbih at-tamtsili. Ya, ringkasnya, tasbih al-mujmal itu tasbih yang tidak ada wajhus syabahnya, tasbih al-mufassal itu yang ada wajhus syabahnya, tasbih al-maqlub itu yang terbalik, tasbih tamtsili itu tasbih yang tidak ada wajhus syabahnya tapi dia spesifik. Ya. Nah, itu dia 4 jenis dari tasbih al-mursal. Adapun tasbih al-muakkad
itu tidak memiliki bagian, hanya satu saja. Ya, tasbih al-mursal dibagi 4, tasbih muakkad enggak, cuman satu saja. Nah, baik, ada pertanyaan ikhwah seputar anwa' tasbih? Fadhal. Fadhal. Ah? Muntazi'an artinya diambil, dibuang, dilepas. Muntaza'an bacanya. Nah, kelas? Tafadhal. Banyak apa? Banyak apa? Kurang jelas. Adawatnya. Ah, taib. Adawat tasbih itu kalau ditanya banyaknya, ya banyak sekali, banyak macamnya, ya tidak terhitung jumlahnya. Ya, cuman yang paling sering kepake itu ka dan mislu, ya ka dan mislu saja, ya. Adapun jenis-jenis yang lain itu ya, sangat jarang kepake, bahkan dalam syair saja jarang kita temukan. Nah, jadi kalau ada yang nanya kepada antum berapa jumlah adat tasbih, nah, antum saja jawab saja 2 sudah cukup, ya. Jawab 2 juga tidak masalah. Nah, karena memang yang masyhur penggunaan itu hanya 2. Baik. Nah, ada pertanyaan lagi? Betul? Mufassal itu dari kata fasal artinya terperinci. Sesuatu yang terperinci itu disebutnya mufassal. Lawan dari al-mujmal. Al-mujmal itu umum, global, tidak terperinci. Plus, pertemuan selanjutnya kapan? Badan? Taib. Taib. Nah, untuk sekarang kita cukupkan sampai di sini, Wah. Ini pengenalan saja dulu ya. Ya, masih banyak materinya. Ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan kembali. Ya, waktu untuk antum belajar, ikhwah, ya, memang masih lama. Cuman materi yang harus dipelajari juga banyak. Jadi antum jangan terlena ya. Ya, ya. Ya, saingan antum itu ada ribuan, ikhwah. Ya, dari seluruh Indonesia. Ya, maka ya, antum harus pastikan antum adalah benar-benar orang yang berhak untuk menempati tempat itu. Ya, mulai belajar dengan baik dari sekarang, jangan terlena dengan lamanya waktu. Ya, ya. Antum sudah libur ini atau sudah nggak belajar lagi di Mahat? Belum? Masih ada kegiatan belajar. Oh, baik, baik. Nah, ya nanti pas liburan dimanfaatkan dengan baik masa-masa liburannya untuk ya tetap belajar ya. Jangan terlena. Ya, karena saingan-saingan antum dari begitu keluar pengumuman ya tes, mereka sudah persiapan ya. Ya, di sini
Juga ada santri-santri kita di sini yang ya mau lanjut ke Libya, ya mulai dari kemarin-kemarin mereka juga sudah belajar, ya. Ya, saingan antum juga. Ya, maka antum jangan kalah ya. Ya, mereka di sini belajarnya juga, masya Allah giat sekali belajarnya. Ya, antum jangan mau kalah. Ya, tunjukkan bahwasanya ya antum berhak untuk ya menuntut ilmu di sana. Ya, nah, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala ala wa alam. Insyaallah taala di kesempatan selanjutnya kita akan lanjutkan kembali ya pembahasan seputar agradu tasbih, ya tujuan-tujuan tasbih, dimurojaah kembali ikhwah pembahasannya. Baru nanti kita masuk ke yang kedua al-majaz, ya baru kemudian kita masuk ke ya al-kinayah dan seterusnya. Nah, Allah taala ala wa alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Naktafi bihadzal qadar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nahtatim bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penasaran sih. Nah, خلاص. نعم سيكون جزاك الله خيرا. طيب عندي تسجيل لهذا اللقاء. نعم. سجلت هذا اللقاء إن شاء الله للمراجعة فيما بعد. طيب.